pengamatan. Nah, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah nilai MEN. Nilai MEN itu apa artinya? Ada yang tahu? Atau ada sudah yang pernah belajar? MEN itu apa? Belum ya? Jadi nilai MEN itu adalah nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata. Nah, di sini pengertiannya lebih jelas lagi, yaitu adalah suatu ukuran nilai tengah yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai yang didapat kemudian dibagi dengan banyaknya pengamatan yang ada. Nilai ini sangat sering dipakai terutama dalam menyimpulkan data. Nah, sama seperti kasusnya. Saya mau melihat nilai rata-rata biostatistik kelas 2A misalkan. Kelas 2A ada nggak? Hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir ya? Ada nggak yang hadir? Hadir. Hadir, Pak. Hadir ya? Oke, saya mau melihat nilai rata-rata mata kuliah biostatistik kelas 2A. Ternyata setelah saya jumlahkan dan saya bagi jumlah mahasiswa, didapatlah nilai rata-ratanya 80 misalkan, atau nilainya adalah A. Nah, itu biasanya yang sering dipakai dalam suatu pengukuran. Jadi kita bisa melihat, oh nilai rata-rata ini berapa, kelas ini, kelas A berapa, 80 misalkan, kelas B 70, kelas C misalkan 50. Nah, itu ya. Jadi di sini akan terlihat berapa sih nilai rata-rata dari setiap siswa itu, dari semuanya. Nanti kelas itu berapa sih nilai rata-ratanya. Itu yang sering dipakai adalah nilai MEN atau nilai rata-rata ya. Nah, untuk rumusnya, rumus rata-rata hitung atau MEN ini adalah rumusnya seperti ini. X sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah seterusnya atau disebut dengan KN dibagi N. Nah, lebih singkatnya itu adalah X bar. X bar ini adalah kalimat untuk mengambil kalimat rata-rata ya. Ini adalah tanda di atasnya itu adalah X bar sama dengan sigma K dibagi N. Nah, ini adalah rumusnya. Baik, kita lihat dulu sifat dari MEN atau sifat dari nilai rata-rata. Ini adalah merupakan wakil dari keseluruhan nilai. Jadi emang ya, jadi semua nilai itu nanti kita akan jumlahkan. Jadi itu adalah merupakan wakil dari semuanya, baru kita bagi jumlah mahasiswanya. Dan ini sangat dipengaruhi nilai yang ekstrim. Misalkan nilainya itu ada yang paling rendah di kelas itu. Misalkan ada yang dapat 0. Itu sangat mempengaruhi dalam mengambil nilai rata-ratanya nantinya. Dan juga nilai MEN kelompok gabungan sama dengan jumlah nilai MEN masing-masing kelompok. Jadi nilai MEN gabungan ini sama nantinya dengan jumlah nilai MEN masing-masing kelompok. Dan juga nilai MEN dapat dimanipulasi secara statistik dan untuk analisis statistik lebih lanjut. Jadi ini nilai rata-rata bisa dipakai juga untuk menganalisis nantinya. Oh, kita bisa menganalisis apakah itu nanti secara univariat atau bivariat. Nah, dan juga nilai MEN ini berasal dari semua nilai pengamatan. Jadi nilai MEN ini berasal dari semua nilai pengamatan. Jadi mulai dari responden 1 misalkan kita sampai 50, jadi responden 1 sampai 50 itu kita hitung nilainya. Jadi semua nilai itu kita ambil. Tidak tidak cuma satu atau berapa saja, tapi semuanya. Misalkan dalam komposisi, misalkan dalam satu kelompok itu 50 orang kita nilai semuanya. Nah, itu adalah sifat dari MEN. Contohnya di sini ya, ada berat badan 56, ini dalam satu kelompok ya. Ada berat badannya 56, terus 62, 48 dan 68. Jadi ada 4
orang. Ini kita jumlahkan dulu. Kan sigma N, sigma K dibagi N ya. Sigma K dibagi N. K ini adalah ini. Jadi kita jumlahkan 56 tambah 62 tambah 48 tambah 68 baru dibagi 4. Kenapa jadi dapat 4? Ada yang tahu? Karena jumlah total orang Ya, bilangannya karena- 4 itunya, Pak. Ya, betul. Jadi karena jumlah responden atau sampelnya itu ada 4 orang. Ini ya, 1, 2, 3, dan 4. Baru dibagi 4, dapatlah 58,5 kg. Oke, sampai sini paham sudah? Coba hitung Bang, paslah 58,5. Ada kalkulator kan di rumah masing-masing? Pasal 58,5. Pas dia, Pak. Pas ya. Jadi jangan lupa untuk satuannya adalah kilogram. Nah, tadi ada kalimat mana ya, sifat dari mana ini? Sifat dari man ini sangat dipengaruhi nilai yang ekstrim. Di sini ada contoh misalkan ya, sini saya copy dulu. Masih terlihat ya PowerPoint-nya? Masih terlihat nggak? Masih, Pak. Ya. Nah, di sini ada berat badan ya, tapi ada yang berat badannya nilainya sangat ekstrim. Misalkan adalah berat badannya 120. Nah, ini dipengaruhi. Sangat mempengaruhi. Nah, ini kita ubah kan 120. Nah, kira-kira berapa kilogram? Coba hitung. Satu orang yang lebih dari 100 kilogram. Berapa kilogram jadinya rata-ratanya? 6 dibagi 4 lah, Pak. Ini totalkan dulu kan, totalkan, baru dibagi 4, berapa? 71,5. 71,5, sama ya semuanya hitungnya. 71,5. Nah, coba bayangkan, di sini cuman ada satu orang yang 120 kg, sedangkan yang ini adalah di bawah 120 kg, dan ini juga di bawah dari nilai rata-rata 71,5. Nah, pahamlah maksud saya. Jadi kalau misalkan ada satu kelompok orangnya itu tuh misalkan 4 orang tadi, ternyata dia berat badannya melebihi dari teman-temannya, maka itu juga akan mempengaruhi nilai rata-ratanya, sama juga dengan nilai nantinya. Kalian rata-rata itu dapat 90, 98, pokoknya tidak ada yang di bawah 60. Adanya 60, tidak ada di bawah 60. Ternyata pas kita melihat nilainya, itu ada satu orang yang nilainya 0. Itu juga akan mempengaruhi nilai rata-rata. Nah, sampai sini terbayang lah. Kalau ada nilai yang ekstrim, misalkan nilainya yang paling tinggi atau nilainya yang paling rendah. Oke, sampai sini paham lah maksudnya? Paham, Pak. Yang lain paham juga? Iya, Pak. Yang lain paham ya? Halo? Pak. Paham, Pak. Pak. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah contoh ya yang ekstrim tadi. Sekarang kita lanjut, itu adalah median. Nah, median ini adalah, ada yang tahu nilai median dulu?
lah, Pak. Ya, nilai tengah ya. Median ini adalah nilai pengamatan yang di tengah setelah data disusun berurutan atau array. Jadi berurutan ya. Disebut juga nilai letak posisi median. Posisi median ini bisa kita tentukan dulu posisi median itu yang mana, karena ini nilainya di tengah. Jadi tapi harus diurutkan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ya, posisi median itu ditentukan dengan rumus n plus 1 dibagi 2. Nah, coba kalian perhatikan ini. Paham maksudnya? Kita tentukan dulu posisi mediannya. Ada yang paham? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Mediannya yang 56 tuh loh, Pak. Iya, mediannya dapatnya nilainya adalah 56. Ada yang paham cara menghitungnya? Karena mengambil nilai tengah, Pak. Karena mengambil kayak mana caranya? Izin menjelaskan, Pak. Ya, izin, silakan. Siapa namanya? Muhibin. Muhibin ya. Kelas apa 2E ya? Oke. Oke, 5 silakan. ditambah 1, 5. Nilai 5 itu didapat dari jumlah keseluruhan nilai ditambah 1, terus Pakai rumus ya. dibagi 2. Dibagi 2. Hasilnya 3. Jadi nilai mediannya berada di nilai ketiga. Ya. Dapatlah nilainya. Didapat di 56. Oke. Yang lain paham lah maksudnya. Paham, Pak. Oke, paham ya. Jadi ini kita urutkan dulu. Tadi kan ada kalimat median. Data ini adalah data sesuai dengan pengamatan, tapi harus diurutkan. Jadi misalkan kita dapat data seperti ini kan tidak berurutan masih ya. Jadi harus kita urutkan. Jadi ini kita urutkan, misalkan ini datanya adalah 48, itu sudah urutkan 48 dari terendah sampai yang tertinggi. Jadi jangan acak, ini harus berurutan dari terendah sampai yang tertinggi. Kalaupun nilainya sama ditulis 52, 52, 52 misalkan. Terus 56, ada lagi 56, urutkan lagi 56 dan seterusnya. Ini harus diurutkan. Oke, paham sudah bagaimana cara mengurutkannya? Paham. Paham, Pak. Paham ya? Paham. Oke, kalau sudah paham, terus yang posisi median, yang 5-nya tadi kayak apa? Setelah yang si Muhibin tadi itu menjelaskan. Gimana dapatnya? 5 itu, Kak, Pak. Iya. Tadi kan Muhibin sudah menjelaskan. Dari jumlah itu, Pak. Jumlah Dari datanya, kita mau Pak. dari jumlah datanya kan kita sudah mengurutkan, Pak. Nah, Iya. dari kita yang urutkan tuh jumlah itunya dapat 5 tuh, Pak. Oke. Ya, betul ya. Jadi ini kita hitung jumlahnya ada berapa. Ini kan rumusnya adalah N. N itu adalah jumlah sampelnya. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, dan 5. Paham dapat 5 sudah?
Paham. Paham ya? Jadi ini juga kalau plus 1 ini kenapa Pak? Nah ini sesuai dengan rumus N plus 1 dibagi 2. Jadi 5 ditambah 1, ini kan rumus ya, baru dibagi 2 karena ini sesuai dengan rumus. Dapatlah nilainya 5 tambah 1, 6, 6 dibagi 2 berapa? 3. 3. Karena ini kan tentuannya adalah rumus posisi median, maka kita hitung ini adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Karena posisi median di 3 berarti kita sudah mendapatkan nilai mediannya adalah 56. Oke, paham sampai sini? Paham. Paham ya. Yang lainnya paham juga? Paham. Paham, Pak. Oke ya. Oke. Sekarang ini kan posisinya adalah ganjil ya. Bagaimana kalau genap? Nah, misalkan seperti ini. Oke, kalian telaah dulu. Kalau bisa ada yang menjelaskan, silakan. Sehingga dapat mediannya adalah 18,5. Berarti diambil 2 lah, Pak. Ron? Diambil 2. Anu dulu, caranya kayak gimana? Menurut kalian? Ada yang tahu? Ayo, ada yang bisa? Halo? Halo, ada yang bisa? Ayo. Izin menjelaskan, Pak. Itu kan genap. Oke, siapa namanya? Mei Sika Kinanti. Nah, Sika nanti kelas apa? Kelas B. Tadi Muhidi ya. Itu kan genap. Kalau misalkan menurut rumus N plus 1 bagi 2 berarti 6 ditambah 1 bagi 2, 3,5. Berarti yang diambil itu antara 17 sama 20 ditambah terus dibagi 2. Jadi nilainya di tengah-tengah antara 17 sama 20 gitu, Pak. Oke, gimana yang lainnya? Paham sudah? Setelah jelaskan si siapa namanya? Mesika ya. Mesika Kinanti kelas B ya tadi ya. Inggi. Oke. Yang lainnya paham? Paham. Paham ya. Paham, Pak. Oke, gini ya. Tadi tetap namanya median itu datanya harus kita urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kira-kira ini sudah urut atau belum? Dari yang terendah sampai yang tertinggi. Sudah. Sudah ya, sudah sesuai. Kita urutkan datanya. Baru kita tentukan dulu adalah posisi median. Sehingga nanti kalau dapat sudah posisi median, baru mendapatkan nilai median. Nah, posisi median sama tadi rumusnya N plus 1 dibagi 2. N-nya berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka 6 ditambah 1 dibagi 2. 7 dibagi 2 berapa? 3,5 atau 3,5 ya kan? Nah, dapat kita posisinya itu adalah di 3,5 atau 3,5.
Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau 3,5 ini di antara 17 dan 20 ya. Maka kita masukkan ke rumusnya, yaitu adalah median. Kita tentukan median. Karena dia berada di tengah-tengah, ini kita jumlahkan antara nilai 3 dan nilai 4. 17 ditambah 20 baru dibagi 2. 17 tambah 20 dapatlah 37 ya. 37 baru dibagi 2. Berapa hasilnya? 5. 18,5. Nah, jadi dapatlah hasilnya itu adalah 18,5. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, ini adalah ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan penggunaan median, ini nilai median lebih stabil karena tidak dipengaruhi nilai yang ekstrim. Karena kalaupun ada nilai yang ekstrim, misalkan di sini ada nilainya 23 ini kita ganti dengan 100. Dia tidak dipengaruhi dengan nilai yang ekstrim. Atau misalkan ada nilai yang 0, ini 14 jadi 0 misalkan. Dia tidak mempengaruhi. Karena apa? Tetap yang diambil adalah nilai yang tengah. Paham nggak? Paham. Paham. Oke. Jadi ini tidak dipengaruhi oleh nilai yang ekstrim. Kerugian di sini tidak mempertimbangkan nilai-nilai sebagian besar pengamatan. Jadi semua nilai itu tidak kita pertimbangkan. Entah itu dapat nilainya ada yang paling tinggi, misalkan nilainya 100, terus ada nilai yang rendah, itu tidak kita pertimbangkan. Nah, nilai median kelompok gabungan tidak dapat disamakan dengan jumlah nilai median masing-masing kelompok. Jadi nilai median kelompok gabungan ini tidak dapat disamakan. Karena apa? Dia berbeda-beda nantinya kalau kita urutkan atau kita araikan. Nah, untuk analisis statistik, median tidak sering digunakan karena tidak bisa dimanipulasi secara matematik. Jadi, kalau misalkan median ini jarang sekali kita pakai dan tidak mungkin bahkan jarang ya tidak kita menggunakan karena itu nilai median ya nilai median. Kalau yang paling sering dipakai itu adalah nilai rata-rata karena yang dipakai nilai rata-rata. Berapa sih nilai rata-ratanya? Nah, itu adalah kerugiannya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah modus. Nah, apa itu modus? Yang sering muncul. Nah, nilai yang sering muncul. Sama juga ya, ada kan kata modus. Modus saja ya. Ada yang tahu? Pernah dengar modus? Pernah ya? Jadi modus Iya, Pak. itu memarakiku aja ada maunya aja ya. Nah, jadi kan bila ada maunya pasti muncul, ya kan? Jadi modus ini adalah nilai yang sering muncul. Nah, sifat modus ini tidak ada nilai yang lebih banyak diobservasi atau tidak ada modus. Ada yang tidak ada modus. Ada juga ditemui satu modus atau disebut dengan unimodal. Ada dua modus disebut dengan bimodal. Ada 3 modus disebut trimodal. Lebih dari 3 modus disebut dengan multimodal. Nah, kita pahami dulu ya. Di sini misalkan ada contoh. Ada contoh. Ini datanya sudah diurutkan atau tidak? Berurutan. Berurutan. Kenapa jadi harus diurutkan? Modus ini ada yang tahu? Walaupun di sini tidak saya jelaskan. Kenapa jadi diurutkan? Itu Pak, untuk mengetahui apakah di nilai itu ada yang 2 modal, 3 iya Pak. Ya, Yang bimodal, betul, trimodal, sama multimodal Pak. ya betul. Hampir betul. Jadi
Di sini kenapa kita urutkan? Supaya kita bisa melihat, oh ini loh 52 ini ada berapa, 53 ini ada berapa, 55 itu ada berapa. Di sini kan kelihatan ya. Kelihatan lah. Ya kan? 55 ada berapa? Ini kan modusnya ada 55 dan 62. 55-nya ada berapa? Keluar angkanya muncul. 3. Ya kan? Terus ada berapa lagi? Yang mana lagi yang munculnya yang paling banyak? 62, Pak. 62, Pak. 62 ya. Jadi di sini ada 2 angka yang tampil, yaitu nilainya adalah 55 dan 62. Nah, jadi modusnya ada 2, yaitu nilainya adalah 55 dan 62. Nah, ini karena ada 2 disebut dengan apa? Bimodal. Bimodal ya. Jadi disebut dengan bimodal. Jadi ada 2. Nah, kalau misalkan tidak ada modus itu bang kayak Pak, ya ini satu-satu nantinya 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, satu-satu ya. Sehingga itu tidak ada modus. Paham? Kalau nilainya satu-satu, paham? Oke, terus kalau ditemui satu modus, misalkan di sini saya delete. Nah, ini saya delete. Maka modusnya berapa? 5 aja. 55. 55. Maka itu disebut dengan Unimodal. unimodal. Unimodal, ya. Dan seterusnya. Paham? Kalau lebih dari 3 modus itu misalkan kita susun, sudah kita araikan, tadi kita urutkan, itu kalau multimodal ini kalau misalkan lebih dari 3 modus, misalkan ada 4, 5, 6, dan seterusnya. Paham? Sudah sampai sini? Paham. Paham. Ya. Oke, mungkin sampai sini saja dulu. Kalau ini kalian bisa baca saja. Nanti ini yang akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nanti ada perhitungan lagi, ya. Untuk ini kan ukuran pemusatan, nanti kita akan membahas tentang ukuran penyebaran. Kalau UTS nanti mungkin saya gabung saja UTS dengan UAS nanti ya, dan juga ada tugas nanti ya. Tinggi, Pak. Oke. Kalau gitu sekarang kalian bisa absensi, tulis nama, NPM dan kelas. Silakan. Di kolom chat ya, tapi jangan terpisah, gabung saja nulisnya. Silakan. Absensinya.